Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Saham bareng Koko Cuan lagi. Jadi di video kali ini, aku akan coba bahas mengenai belajar saham dari nol. Ya, jadi video ini recommended banget buat pemula ya teman-teman. Supaya yang pemula yang belum mengerti saham, itu bisa memahami dengan baik. Video kali ini aku akan buat menjadi dua part ya teman-teman. Part pertama aku akan bahas mengenai persiapan apa aja sih yang teman-teman harus punya sebelum teman-teman berinvestasi saham. Kemudian yang part kedua adalah baru kita akan bahas mengenai saham itu apa, keuntungannya seperti apa, dan juga cara membeli dan menjualnya. Ya, jadi jangan lupa di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman kalian yang ingin banget belajar saham nih. Karena Koko tahu bahwa orang-orang yang baru mengerti dan paham saham itu masih sangat sedikit sekali, terutama di Indonesia. Semoga channel ini bisa membantu kalian ya. Ya, jangan lupa di like dan subscribe juga ya teman-teman, dan juga di share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin banyak dari kalian yang bertanya seperti ini. Saya mau belajar saham dari nol, tapi bingung mulai dari mana. Ya, kemudian saya ingin belajar saham dan trading dan investasi. Itu gimana? Kemudian gimana cara nabung saham yang baik dan benar? Ya, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman ya. Gimana sih cara awal, step mulanya seperti apa? Tapi, sebelum teman-teman masuk langsung ke investasi saham, teman-teman harus punya terlebih dahulu nih dasar-dasarnya seperti apa. Karena banyak banget orang yang masuk investasi saham tanpa memiliki dasar atau fondasi yang kuat untuk melakukan investasi tersebut. Ya, ini di samping ilmu ya teman-teman. Nah, hal tersebut akan aku bahas di sesi 1. Kira-kira apa aja ya? Oke, langsung aja kita bahas. 4 kondisi penting yang harus kalian penuhi sebelum investasi. Ya. Yang pertama adalah proteksi diri. Ya, proteksi diri itu maksudnya apa? Proteksi diri yang dimaksud adalah misalnya asuransi, teman-teman. Asuransi apapun, baik dari asuransi jiwa, asuransi kritis, ataupun asuransi untuk perlindungan kartu rumah sakit. Kenapa penting banget? Karena teman-teman tidak akan mau, ya, ketika nanti hasil investasi teman-teman sudah besar, dan kemudian amit-amit teman-teman terjadi sesuatu yang menyebabkan risiko kehidupan, akhirnya teman-teman itu menggunakan dana investasi teman-teman untuk membayar yang namanya asuransi untuk proteksi diri. Ya, lebih baik menabung sedikit di awal untuk proteksi diri demi keselamatan aset masa depan teman-teman semua. Berapa jumlah yang ideal? Minimal 10% dari penghasilan bulanan kalian. Jadi mungkin kalian sudah boleh mikir-mikir nih untuk mengkontak beberapa agen asuransi yang hebat gitu ya, yang oke secara servis dan kualitinya bagus, untuk bisa membantu teman-teman mencapai kondisi yang baik gitu ya teman-teman untuk masa depan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena banyak banget nih orang-orang yang main asal masuk investasi saham padahal dia belum memiliki yang namanya proteksi diri atau asuransi. Itu sangat aku tidak sarankan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pemenuhi dana darurat gitu ya. Nah, di sini teman-teman coba bayangkan ya teman-teman, beberapa waktu lalu ya, tahun 2019, negara-negara di dunia itu sudah mulai terkena yang namanya COVID-19, pandemi gitu teman-teman. Nah, teman-teman coba lihat gitu ya beberapa data-data yang terkait dengan pengangguran gitu ya. Beberapa data pengangguran gitu ya menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Dan gak usah jauh-jauh ya teman-teman, di Indonesia sendiri aja pasti banyak dari teman-teman ya yang temannya teman-teman semua atau saudara-saudara gitu yang mungkin kena layoff dari perusahaannya karena COVID-19 ini. Ya, pandemi ini membuat kesulitan bagi banyak orang. Apa yang terjadi ketika dana darurat yang teman-teman punya itu tidak mencukupi? Ya, pasti yang terjadi adalah ya teman-teman kalang kabut gitu ya. Kalang kabut mau pinjam kemana sementara biaya hidup harus tetap berjalan. Maka itu dana darurat sangat penting. Sedangkan investasi yang optimal, ya ini tergantung apabila teman-teman belum berkeluarga, saranku adalah minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Namun apabila sudah berkeluarga, minimal itu di angka 12-24 kali ya teman-teman ya. Itu dana darurat yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah proporsi cicilan yang sehat teman-teman.
Ya, mungkin dari sini banyak ya teman-teman yang memang hidup dengan yang namanya cicilan gitu ya, membeli sesuatu dengan mencicil atau segala macam. Tapi ya masalah yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan orang gitu ya mencicil dengan jumlah yang terlalu besar, bahkan sampai dia sendiri tidak mampu membayarnya gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya adalah satu, dari sisi bunga. Ya, bunga kan akan menyebabkan kita membayar lebih ya atas cicilan tersebut. Dan kemudian bunga tersebut akan semakin menumpuk sampai akhirnya kita tidak mampu membayar. Nah, berapa proporsi cicilan yang sehat? Menurut aku pribadi, proporsi cicilan yang sehat adalah maksimal 20% dari gaji bulanan kalian. Ya, jadi sisanya itu kalian bisa alokasikan ke yang lain ya, teman-teman ya. Jangan hidup untuk bergaya demi dilihat oleh banyak orang, teman-teman. Ya, hiduplah memang untuk diri sendiri gitu. Kemudian yang keempat, baru kalian bisa mempersiapkan dana investasi kalian dengan baik ya, di luar kebutuhan sehari-hari yang telah kalian penuhi. Jadi penuhi dulu 4 poin di atas, teman-teman ya. Baru teman-teman bisa berinvestasi dengan tenang, ya, bisa berinvestasi dengan uang dingin, gitu. Kemudian, di sini aku akan bahas sedikit mengenai piramida keuangan, teman-teman ya. Nah, kalau piramida keuangan itu harusnya adalah dimulai dari yang bawah dulu, teman-teman. Teman-teman memenuhi dulu yang bawah, baru lama-lama naik ke atas. Dan ini memang sudah aku rangkum di slide sebelumnya. Contoh yang pertama adalah teman-teman harus memiliki dana darurat dan kemudian pinjaman yang bisa ditoleransi atau bisa dibayarkan dengan baik. Ya. Ini demi keamanan keuangan teman-teman pribadi ya. Kemudian, setelah ini terpenuhi, ya, maka next-nya adalah teman-teman harus mulai nih mempertimbangkan manajemen risiko atas risiko masa depan yang mungkin terjadi. Ya, teman-teman bisa lihat contohnya di sini adalah ada asuransi kesehatan ya, kritis, jiwa, asuransi umum dan sebagainya. Kemudian barulah teman-teman masuk nih ke yang namanya produk investasi. Apa aja? Misalnya ada saham, ada reksadana, ada obligasi dan segala macam. Ya. Kemudian baru teman-teman memikirkan rencana pensiun dengan lebih ke arah passive income dan kemudian baru lebih memilih ke arah warisan ya, teman-teman. Jadi balik lagi ya, teman-teman, kalau teman-teman mau investasi saham, ya, maka 2 poin utama yang teman-teman harus penuhi adalah satu, ada cash flow di sini, dan kemudian yang kedua adalah manajemen risiko. Ya, jangan pernah coba-coba untuk main asal langsung terjun investasi saham tanpa memiliki 2 hal ini, teman-teman. Karena ini adalah ibaratnya sebagai helm teman-teman, ya, ketika teman-teman berkendara naik sepeda motor. Gitu ya. Oke, next. Di sini aku mau cerita sebentar ya, teman-teman, tentang Michael Carroll. Mungkin beberapa dari teman-teman itu sudah tahu ceritanya. Jadi pada umur 19 tahun, si Michael Carroll ini memenangkan sebuah undian ya, teman-teman ya. Sebuah undian dengan nilai hadiah total 223 miliar. Kemudian, dikabarkan, dia ini menghabiskan uangnya itu dengan rata-rata 43 juta rupiah sehari. Dihabiskannya untuk apa? Dihabiskannya adalah untuk membeli aset-aset yang sifatnya adalah konsumtif, teman-teman, yang tidak menghasilkan income bagi kita di masa mendatang. Contohnya misalkan dia membeli ya semacam rumah besar gitu ya. Kemudian dia juga membeli minuman-minuman gitu ya, mentraktir temannya tanpa adanya kejelasan gitu loh. Dan kemudian teman-teman tahu bahwa di umur 27 tahun Michael Carroll ini bangkrut ya. Dan kemudian dia bekerja sebagai tukang sampah, teman-teman. Ya, jadi dari umur 19 ke umur 27 tahun itu total dihabiskan semua hadiahnya itu sebesar 223 miliar atau cuma bertahan selama 8 tahun. Ya, di sini aku mau remind apa sih ke teman-teman semua? Di sini aku mau remind bahwa sebanyak apapun uang kalian, kalau misalnya kalian tidak bisa mengelola dengan baik ya, dengan manajemen yang baik, ya, maka tinggal tunggu waktu aja. Uang kalian itu berapa lama sih bertahannya? Gitu. Nah, kemudian aku akan bahas mengenai monthly budgeting tips nih, ya, tips ngatur duit. Ya, kali ini aku ambil contoh dari salah satu orang terkaya, ya, di Asia, teman-teman, namanya Lee Ka-shing. Nah, Lee Ka-shing ini pernah masuk sebagai, bukan pernah ya, teman-teman, bahkan sudah sering kali masuk di Forbes gitu ya, sebagai jajaran orang terkaya di dunia. Nah, per saat ini, Lee Ka-shing ini berada di posisi ke-41 gitu ya.
sebagai orang terkaya di dunia tentunya. Nah, Lee Ka-shing ini membagi porsi pendapatannya menjadi 5 kuadran gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah 25% untuk investasi teman-teman. Ya, jadi Lee Ka-shing ini selain dia seorang adalah businessman, dia juga memikirkan yang namanya investasi teman-teman. Ya, gunanya apa? Gunanya adalah sebagai second source of income-nya si Lee Ka-shing ini. Jadi apabila nanti amit-amit bisnisnya bermasalah gitu ya, maka Lee Ka-shing ini bisa mengcover bisnisnya tersebut dari hasil investasinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 15% untuk edukasi teman-teman. Ya, edukasi ini apa? Edukasi ini adalah yang dimaksud dengan investasi leher ke atas. Teman-teman, investasi ke diri sendiri. Ya, membeli segala sesuatu yang dapat meningkatkan value dari teman-teman semua. Ya, teman-teman tahu bahwa semakin tinggi value yang teman-teman miliki, maka income yang teman-teman dapatkan itu juga akan semakin tinggi. Setuju ya? Teman-teman bisa alokasi 15% ini ke banyak hal. Misalnya yang pertama, teman-teman mau jadi fotografer gitu ya, maka teman-teman bisa aja nih investasiin berapa juta gitu ya untuk ikut kelas fotografi. Atau misalkan teman-teman mau jago masak, teman-teman bisa ikut kelas masak gitu ya, ataupun beli peralatan yang dapat menunjang teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa nih ikut misalnya webinar-webinar gitu ya, sekarang kan sudah zaman yang namanya online gitu. Nah, teman-teman bisa nih mulai yang namanya ikut webinar-webinar online dan berbayar. Itu semua demi diri teman-teman masing-masing, ya, bukan demi orang lain ya teman-teman ya. Kemudian, Lee Ka-shing ini juga ada loh memikirkan 10% budget untuk refreshing ya, karena kita sebagai manusia ya, bahwa kita tahu kita nggak mungkin kan terus bekerja efektif selama 1 tahun gitu ya. Kita juga butuh nih ada yang namanya budget untuk refreshing. Misalnya budget untuk happy-happy sama teman-teman gitu ya, budget untuk jalan-jalan, kemudian budget untuk shopping, segala macam. Nah, Lee Ka-shing ini menyisihkan 10% dari income bulanannya untuk yang namanya happy-happy atau traveling. Kemudian, 30%, nah Lee Ka-shing ini baru sisihkan untuk yang namanya biaya hidup teman-teman. Ya, jadi Lee Ka-shing ini menetapkan angka fix 30% untuk biaya hidupnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada 20% untuk making friend. Making friend maksudnya apa? Jadi Lee Ka-shing ini mempunyai budget khusus ya untuk mentraktir nih orang-orang yang lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia, dan yang koneksinya lebih bagus dari dia teman-teman. Beda ya sama Michael Carroll tadi, dia memang mentraktir temannya. Tapi temannya itu ya temannya sifatnya apa gitu ya? Apakah temannya itu memang tidak memiliki koneksi yang bagus? Ini kan sebaliknya sama Lee Ka-shing ya. Lee Ka-shing ini mentraktir orang-orang yang memang lebih hebat dari dia, lebih pintar dari dia, dan memiliki koneksi yang lebih bagus dari dia. Lee Ka-shing ini percaya juga bahwa network-nya dia itu dipengaruhi oleh koneksinya, teman-teman. Jadi, ini merupakan money management ala Lee Ka-shing. Nah, sekali lagi teman-teman, ini bukan merupakan rekomendasi ya teman-teman, rekomendasi untuk teman-teman memilah-milah porsi uang teman-teman gitu ya. Kembali lagi, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, kemudian memiliki biaya bulanan yang berbeda. Jadi ini hanya semacam referensi aja bagi teman-teman buat yang masih bingung nih gimana cara ngatur duit dengan mudah. Ini aku langsung ambil dari contoh orang terkaya di dunia. Kemudian next teman-teman, aku akan bahas mengenai bedanya menabung sama investasi. Apa sih bedanya? Menabung. Ya, menabung adalah kegiatan di mana teman-teman hanya menaruh uang teman-teman di bank. Sedangkan investasi adalah kegiatan di mana teman-teman mengembangbiakan uang yang teman-teman punya, gitu. Kalau misalkan dianalogikan, menabung itu seperti misalnya teman-teman membeli seekor ayam, gitu ya. Kemudian ayamnya bertelur dan kemudian keduanya itu dijual. Sedangkan investasi, iya, teman-teman membeli seekor ayam, kemudian ketika ayam tersebut bertelur, ya teman-teman rawat telur tersebut hingga melahirkan. Ya, kemudian telur ayam yang melahirkan tersebut yang sudah besar gitu ya, diternakan kembali teman-teman. Sehingga akhirnya teman-teman itu mendapatkan hasil yang lebih besar ke depannya. Ya. Nah, di sini aku mau kasih lihat ke teman-teman ya data inflasi ya. Di sini aku coba membandingkan ya inflasi dengan rata-rata suku bunga tabungan ya dengan asumsi 3% per tahun. Ya, dari tahun 2008 hingga tahun 2018, rata-rata inflasi di Indonesia itu berkisar di angka 5,33%.
Dan kemudian angka 1 juta ini adalah ketika misalnya teman-teman punya uang 1 juta, kemudian teman-teman nggak taruh di mana-mana nih uangnya. Ya, teman-teman cuma taruh yang namanya di bawah bantal aja. Ya, akibatnya apa? Akibatnya uang yang teman-teman punya 1 juta tersebut adalah di tahun 2008. Di tahun 2008 ini nilainya turun 11%. Ya. Kemudian terus turun hingga akhirnya di tahun 2018 uang 1 juta yang teman-teman punya, itu value-nya hanya berkisar 544.000. Atau rugi sekitar 45% ya teman-teman, 455.000. Ya, kemudian gimana kalau misalnya teman-teman taruh nih di tabungan? Ya, misalkan kita berharap lah dengan suku bunga tabungan bank gitu ya. Ini dengan rata-rata terbesar gitu ya, di angka 3% 1 tahun. Ya. Nah, kemudian aku bandingin nih sama inflasi gitu, masih nutup atau enggak? Gitu ya. Jawabannya ternyata uang 1 juta yang teman-teman punya nilainya atau value-nya itu tetap turun loh sebesar 23% atau 230.000 10 tahun kemudian. Ya, di sini teman-teman lihat bahwa menabung di bank itu bukan solusi untuk meningkatkan aset teman-teman semua ya. Jadi kita butuh yang namanya instrumen investasi untuk meningkatkan aset yang kita punya. Kenapa? Karena kata-kata inflasi itu di angka 5,33%. Ya, data dari 2008 hingga tahun 2018. Sehingga logikanya adalah kita butuh instrumen investasi dengan tingkat bunga di atas 5,3% 1 tahun ya teman-teman. Ini tingkat bunga instrumen tersebut itu harus sudah bersih dari pajak ya teman-teman ya. Ya, kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah data dari suku bunga deposito perbankan di Indonesia saat ini. Ini aku ambil per tanggal 14 Oktober 2021 ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa suku bunga deposito ya ini berada di angka 3% sampai 4% teman-teman. Ini belum bersih dari pajak, sehingga kalau misalkan dikenakan pajak lagi 20%, itu ya teman-teman hanya akan mendapatkan sekitar 2-3% aja. Ya. Oke, mungkin video edukasi hari ini cukup sampai di sini ya untuk part 1. Teman-teman harus selalu ingat bahwa uang yang teman-teman punya kali ini ya merupakan pemberian dari satu ya diri kalian di masa depan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa uang yang kalian punya saat ini merupakan pemberian dari dua itu diri kalian di masa ketika kalian sedang sulit di masa mendatang. Dan kemudian teman-teman harus ingat juga bahwa uang yang kalian punya saat ini merupakan titipan dari beberapa teman-teman kita yang masih sedang kesulitan keuangan teman-teman. Nah, oleh karena itu penting banget untuk namanya memenuhi piramida keuangan sebelum teman-teman memulai investasi saham. Ya, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dan juga di-share nih ke teman-teman kalian. Kalau misalnya video ini bermanfaat, ya, dan juga supaya teman-teman semua yang pengen terjun investasi itu mulai tahu nih, basicnya harus mulai dari mana sih. Oke, gitu aja video untuk kali ini. Thank you and see you in the next video.